Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-8. Kita akan membahas mengenai kutipan dan daftar pustaka. Kutipan dan daftar pustaka ini menjadi dua hal yang saling berkaitan di dalam penulisan karya ilmiah. Tentunya kehadiran kutipan dan daftar pustaka, kutipan yang disertai dengan referensi, ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menghindarkan tulisan kita atau teks yang kita tulis dari plagiarisme. Karena pada dasarnya di dalam sebuah karya ilmiah tentu kita akan banyak menggunakan kutipan-kutipan yang kita ambil dari sumber lain, dari teks lain. Hal ini penting untuk menghadirkan kutipan di dalam tulisan kita, dikarenakan melalui kutipan-kutipan tersebut kita dapat memperkuat gagasan atau pendapat yang kita tulis di dalam teks kita. Sehingga dengan memperkuat gagasan kita melalui kutipan tersebut, tulisan kita semakin punya acuan langsung. Nah, akan tetapi yang terpenting adalah ketika kita mengutip sesuatu, karena kutipan itu berasal dari kata dasar kutip yang artinya adalah meminjam, supaya tidak dianggap mencuri. Meminjam kan berarti kita harus menyertakan ininya ya. Kalau mencuri kan mengambil semena-mena. Maka ketika kita mengutip sesuatu, kita juga harus menghadirkan sumber referensinya di dalam kutipan tersebut, yang kemudian disertai dengan daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, karena kutipan dan daftar pustaka ini saling berkaitan, maka kita dengan kata lain bisa menyimpulkan bahwa ketika ada kutipan teks A, berarti nanti di belakang, di bagian akhir tulisan kita, harus ditemukan sumber referensi teks A yang tadi. Ya, kalau kita mengambil dari teks B, maka di bagian daftar pustaka tentu kita harus menemukan atau harus menghadirkan sumber referensi teks B yang kita kutip. Jadi keberadaan kutipan dan daftar pustaka ini saling berkaitan, saling menghadirkan satu sama lain. Kutipan atau sitasi itu juga didefinisikan sebagai rujukan. Rujukan ini bisa merujuk ke sebuah buku atau artikel bisa artikel jurnal atau artikel majalah, kemudian halaman web, atau produk-produk hasil penerbitan lainnya. Ya, jadi tidak ada batasan kemana kita mengutip. Yang terpenting adalah sesuatu yang kita kutip tadi, sumbernya adalah jelas. Dan kemudian sudah punya lisensi gitu, sudah diakui. Misalnya buku, berarti bukunya mempunyai ISBN. Kemudian ketika jurnal, berarti jurnalnya itu sudah sudah punya jurnalnya sudah diakui gitu ya, entah itu jurnal Scopus atau jurnal Q1, Q2 dan seterusnya, sudah punya pengakuan tertentu. Kemudian idealnya pada dasarnya sumber-sumber sitasi atau sumber-sumber kutipan itu bersifat primer atau tangan pertama. Jadi langsung kita ambil dari sumber primernya, dari si ahlinya. Ya, dan mutakhir ini maksudnya adalah terbaru. Misalnya kita ngambil dari tulisan-tulisan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir yang paling dekat dengan tahun penulisan kita. Memanfaatkan referensi terkini dari jurnal penelitian terkemuka itu adalah salah satu teknik untuk mengambil kutipan. Jadi
kita mencari referensi yang terbaru dari jurnal penelitian yang terkemuka. Akan tetapi ini ada pengecualian untuk penelitian yang berkaitan dengan sejarah atau dengan naskah kuno, misalnya bidang ilmu filologi atau arkeologi dan seterusnya, itu terdapat pengecualian untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya untuk bidang sejarah, naskah kuno atau filologi dan arkeologi dan seterusnya, itu pada dasarnya mereka mencari sumber yang paling dekat dengan aslinya. Misalnya kita berbicara naskah kuno di dalam bidang filologi. Kita dituntut, penulis atau peneliti dituntut untuk semakin menemukan sumber yang dekat dengan keasliannya, itu berarti semakin bagus. Berbeda dengan misalnya penelitian kita di bidang arsitek atau di bidang lainnya yang ilmu-ilmu modern. Kita akan dituntut untuk menghadirkan kutipan dari sumber-sumber yang justru terbaru, yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang sesuai dengan konteks saat ini, sehingga harus yang recent, harus yang mutakhir tadi. Kemudian meskipun pada dasarnya kutipan ini sangat penting untuk mendukung argumen kita, mendukung gagasan di dalam tulisan kita, akan tetapi ada batasan kutipan tersebut. Tidak boleh melebihi sepertiga dari panjang artikel yang kita tulis. Jadi ada batasannya. Meskipun dia penting, tidak berarti satu artikel dipenuhi dengan kutipan gitu, tidak. Tapi maksimal sepertiga dari panjang artikel kita. Kemudian yang ketiga, pengutipan literatur atau sumber dalam diskusi ini juga tidak boleh terlalu panjang. Jadi kita mengambil bagian-bagian pokok, bagian pentingnya yang sekiranya bisa mendukung dan memperkuat gagasan kita. Jadi kita langsung pada intinya supaya tidak terlalu panjang. Dan di dalam cara penghadiran kutipan nanti kita akan lihat ada beberapa cara penghadiran kutipan, ada kutipan langsung terdiri kurang dari 4 baris, lebih dari 4 baris, dan ada juga kutipan tak langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris dan seterusnya. Nah, penghadiran kutipan yang disarankan atau yang diutamakan adalah kutipan tidak langsung. Jadi kita memparafrasekan kalimat orang lain. Kita baca sumber kutipannya, kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Itu yang disarankan adalah seperti itu. Kemudian yang kelima, kutipan harus ditempatkan dalam artikel yang tepat atau sesuai. Jadi kita tidak boleh asal mengutip, tapi kita harus melihat apakah kutipan itu tadi relevan dengan artikel kita atau tidak. Dan yang terakhir, kumpulan penelitian sejenis ini bisa dikutip atau dirujuk secara berkelompok. Jadi kita kelompokkan. Kita baca dulu semuanya, kemudian kita kelompokkan, kita sampaikan dalam bentuk resume. Nah, ada beberapa fungsi sitasi selain yang tadi saya sebutkan untuk memperkuat gagasan atau pendapat di dalam tulisan kita, gagasan kita. Fungsi sitasi atau fungsi kutipan ini juga bisa menunjukkan orisinalitas dan kejujuran berkarya. Jadi ketika kita mengutip sesuatu, kemudian kita bertanggung jawab terhadap kutipan tadi, kita menghadirkan sumbernya, kita menuliskan referensinya di dalam daftar pustaka, maka itu menunjukkan bahwa tulisan kita adalah tulisan yang orisinil, yang jujur. Dan fungsi yang kedua adalah meningkatkan impact factor. Nah,
Impact factor ini apa? Bisa diperhatikan di dalam slide, impact factor itu merupakan ukuran dari citasi. Jadi ada ukuran citasi terhadap jurnal-jurnal ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial dan sering digunakan sebagai ukuran terhadap pentingnya suatu jurnal di dalam bidang tersebut. Jadi akan biasanya kalau di jurnal-jurnal tertentu itu ada impact faktornya, ada penandanya. Sudah seberapa banyak ini dikutip, sudah seberapa sering ini dikutip, sehingga semakin banyak dikutip itu semakin menunjukkan pentingnya jurnal tadi di dalam bidang keilmuan tersebut. Nah, ada beberapa gaya atau style penulisan referensi di dalam referensi kutipan. Beberapa gaya ini biasanya akan kita sesuaikan dengan gaya yang digunakan di sekitar kita. Misalnya untuk IT Telkom Surabaya, biasanya di dalam karya-karya ilmiah yang ditulis, baik jurnal ataupun skripsi dari mahasiswa IT Telkom Surabaya, biasanya menggunakan gaya yang mana. Itu secara otomatis kita mengikuti yang sudah menjadi gaya selingkung di dalam lembaga atau instansi IT Telkom Surabaya, baik itu gaya Harvard atau APA atau MLA dan seterusnya. Nah, ini ada contoh untuk menyebutkan rujukan di dalam tulisan atau menyebutkan referensi di dalam kutipan tadi. Nama akhir ini menjadi bagian penting di dalam kutipan. Jadi yang dihadirkan adalah nama akhirnya. Kemudian tahun, kemudian halaman, atau ada opsi lain, hanya nama akhir dan tahunnya saja tanpa disertai halaman. Kemudian ada juga halamannya yang dikurung, diberi tanda kurung di antara tanda kurung atau tidak. Itu mengikuti dari yang disebut dengan gaya atau style tadi. Di dalam slide yang teman-teman bisa perhatikan, di situ ada contoh penulisan kutipan model APA. Nah, bisa diperhatikan contohnya di dalam slide tersebut. Ada nama akhir dari penulis, kemudian ada tahun. Kemudian ada yang disertai dengan halaman. Nah, ini adalah contoh untuk model Harvard dan model APA. Teman-teman bisa melihat perbedaannya di situ. Kalau untuk model Harvard menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan tahun dan halaman. Sedangkan untuk model APA biasanya menggunakan tanda koma. Kemudian halamannya diberi tanda P atau page. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Berarti kalau kutipan langsung itu kita langsung mengambil sesuai dari sumbernya. Kalimatnya benar-benar sama, ya. Kutipan langsung terdiri kurang dari 4 baris, ini menyatu dengan teks utama dan diberi tanda kutip atau tanda petik di awal dan di akhir kalimat kutipannya tadi. Kemudian kalau lebih dari 4 baris, maka kita harus memisahkan bagian kutipan tersebut dari teks utamanya. Berarti harus diberikan enter dulu, di-enter dulu, kemudian tulisannya 1 spasi. Misalnya artikel kita yang kita tulis itu spasinya adalah 1,5. Untuk kutipannya itu spasinya 1. Dan kemudian ada indensi kanan-kiri, sehingga bentuknya menjorok. Jadi kelihatan kalau itu adalah kutipan. Nah, ini ada contohnya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah,
Selain kutipan langsung, ada juga kutipan tidak langsung. Ini berarti kita menyampaikan sebuah kalimat dari sumber kutipan dengan bahasa kita sendiri. Kita memparafrasekannya, kita menyampaikannya dengan mengubah struktur kalimatnya gitu ya. Selain itu, ada pula menulis kutipan yang sumber kutipannya itu adalah dari kutipan juga. Jadi orang lain mengutip, kemudian kita kutip. Nah, jika demikian, maka kita harus menghadirkan dua-duanya, baik yang kita kutip maupun orang yang mengutip dari kutipan tadi. Jadi misalnya kita mengutip Nur tahunnya 1984 dalam Komarudin. Jadi sebelumnya Komarudin ini sudah mengutip pendapat Nur. Jadi pendapat Nur sudah ada di dalam tulisan Komarudin. Kemudian kita ngutipnya, kita nggak bisa menemukan tulisannya Nur sebagai sumber primer langsung. Tapi kita hanya bisa menemukan tulisan Komarudin yang sudah mengutip pendapat Nur sebelumnya. Jadi kita wajib untuk menghadirkan baik Nur maupun Komarudin di dalam referensi kutipan kita. Nah, untuk Microsoft Word, ada menu yang cukup memudahkan kita, sangat membantu di dalam menuliskan kutipan dengan menggunakan menu reference di Microsoft Word. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ini. Jadi menurut saya ini cukup memudahkan karena kadang kita suka lupa. Kita sudah menuliskan kutipannya, tapi kita tidak lupa tidak menuliskan dari mana kita mengutip. Sehingga kemudian ketika pada saatnya menulis daftar pustaka, kita kebingungan, kita kelayapan untuk mencari referensi dari kutipan yang sudah kita gunakan. Itu sangat melelahkan. Sehingga kemudian dengan menggunakan menu referensi ini cukup memudahkan kita, karena kita tinggal klik langsung muncul. Dia yang menyimpan ingatan di mana kita mengutip dan kalimat mana yang menjadi bagian dari kutipan itu. Selain menu reference di Microsoft Word, juga banyak software-software yang bisa digunakan, misalnya Mendeley atau EndNote dan seterusnya. Nah, ini adalah cara sederhana untuk memanfaatkan fitur reference di dalam Microsoft Word. Dan saya pikir teman-teman sudah mengetahui ini ya. Jadi kita tinggal milih gaya apa atau style apa yang kita gunakan, kemudian kita masukkan sitasinya atau sumber kutipannya. Jadi ada sumber-sumber kutipan kan macam-macam. Kita sesuaikan, kita pilih di situ. Ketika kita mengutip dari buku, maka kita pilih yang buku. Ketika kita memilih dari menggunakan kutipan dari artikel jurnal, maka kita pilih jurnal artikel dan seterusnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di slide ya. Setelah itu kita langsung masuk ke daftar pustaka, karena sekali lagi baik kutipan dan daftar pustaka ini menjadi dua hal penting yang harus kita perhatikan keberadaannya di dalam sebuah karya ilmiah untuk menghindarkan atau menyelamatkan tulisan kita dari indikasi plagiarisme. Ada beberapa teknik menulis daftar pustaka, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu perbedaan istilah di dalam menyebutkan daftar pustaka. Ada istilah bibliografi, ada istilah daftar pustaka, ada istilah daftar referensi. Nah, ini sering kita dengar ya. Pada dasarnya untuk daftar referensi dan daftar pustaka itu mengacu pada satu hal yang sama, yaitu daftar referensi atau daftar sumber yang meliputi bacaan-bacaan yang sudah kita kutip
di dalam tulisan kita. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita mengutip sesuatu di dalam teks yang kita tulis, maka di bagian akhir tulisan kita, di dalam daftar pustaka, kita harus menghadirkan sumber referensinya. Ya, jadi kalau ada kutipannya berarti ada daftar pustakanya atau ada daftar referensinya, sehingga saling berkaitan. Kalau tidak dikutip ya berarti tidak ada di dalam daftar pustaka, tidak boleh hadir karena daftar pustaka itu hanya meliputi bacaan-bacaan yang kita hadirkan dalam bentuk kutipan di dalam teks kita. Sedangkan untuk bibliografi itu atau disebut dengan daftar bacaan, namanya juga daftar bacaan, maka dia hanya sekadar dibaca, tidak harus dikutip. Nah, untuk bibliografi ini meliputi daftar bacaan yang berkaitan, yang punya relevansi dengan tulisan, dengan teks kita, tapi tidak secara langsung dikutip dalam tulisan. Dalam artian, bibliografi ini bisa kita baca untuk memperkaya pengetahuan kita, untuk mengembangkan gagasan kita di dalam menulis sebuah teks, di dalam menulis karya ilmiah tadi. Tapi tidak secara langsung kita kutip, tidak kita hadirkan dalam bentuk kutipan-kutipan di dalam tulisan. Maka dia masuknya adalah ke daftar bacaan atau daftar bibliografi. Sedangkan kalau yang hadir secara real dalam bentuk kutipan, dia sumber referensinya akan masuk ke dalam daftar referensi atau daftar pustaka. Itu bedanya. Nah, jadi bibliografi merupakan daftar bacaan baik dalam bentuk sumber apapun yang kita baca, meskipun tidak kita kutip gitu ya, itu boleh ditulis dalam bibliografi. Akan tetapi untuk daftar pustaka ini menjadi daftar referensi dari kutipan yang kita benar-benar hadirkan gitu ya, kita kutip di dalam teks kita. Jadi apabila kita hanya membaca buku X tetapi tidak mengutip kalimat apapun dalam buku X itu tadi, kita tidak boleh memasukkan buku X ke dalam daftar pustaka, tapi kita boleh memasukkan buku X ke dalam bibliografi. Nah, ini ada beberapa gaya penulisan di dalam daftar pustaka. Sebagaimana menulis kutipan tadi juga disebutkan ya, ada gaya APA, MLA, Harvard, Chicago, dan seterusnya. Menulis daftar pustaka juga demikian. Ada banyak gaya yang bisa kita gunakan. Akan tetapi syaratnya ketika di dalam menulis kutipan kita memilih gaya tertentu, misalnya gaya APA, maka di dalam menulis daftar pustaka harus sama. Jadi supaya konsisten. Hanya satu gaya yang kita gunakan untuk menuliskan kutipan sekaligus daftar pustaka. Jadi konsisten. Kalau milih APA, ya kutipan dan daftar pustakanya gaya APA. Atau kalau mau gaya Harvard, ya berarti kutipan dan daftar pustakanya sekaligus menggunakan gaya Harvard. Unsur-unsur yang harus ada di dalam daftar pustaka, ini saya pikir teman-teman sudah di luar kepala, ini sudah dipelajari di tingkat pendidikan sebelumnya. Ada nama penulis, ada tahun penerbitan, ada judul, ada kota, dan kemudian ada penerbit. Nah, ini ada contohnya. Kalau kita ngambil bersumber dari buku, contoh menulis daftar pustakanya untuk gaya Harvard, bisa teman-teman perhatikan di dalam slide. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau secara umum menulis daftar pustaka pada umumnya namanya hanya dibalik ya. Kalau mungkin teman-teman masih ingat dulu pas tingkat SMA, namanya dibalik, kemudian langsung ke tahun. Nah, pada dasarnya kalau kita mengacu pada gaya-gaya yang tadi disebutkan, misalnya untuk gaya Harvard ini ya, di dalam contoh di slide teman-teman bisa perhatikan di situ, untuk
nama penulisnya, jadi selain dibalik, untuk nama belakangnya kan diletakkan di depan. Kemudian setelah itu diikuti dengan nama depan dan nama tengah. Nah, nama depan dan nama tengahnya ini disingkat. Jadi untuk Agus Hadi Samsul, cara penulisan namanya untuk gaya Harvard Style adalah Samsul, AH. Kemudian tahun. Nah, ini ada Harvard, ada APA, ada Chicago. Teman-teman bisa perhatikan di situ. Kalau untuk Harvard, tahunnya tidak dikurung, tidak di antara tanda kurung. Kalau APA, tahunnya di antara tanda kurung. Kalau Chicago, tahunnya di belakang, di bagian akhir, setelah penerbit. Itu bedanya. Nah, kalau ditulis oleh dua orang, maka kemudian yang diperlakukan atau yang namanya dibalik sekaligus disingkat, hanyalah nama penulis pertama. Untuk nama penulis keduanya tetap ditulis normal. Misalnya di sini ada dua penulis, yang pertama adalah Dita Hapsari dan yang kedua adalah Rowley Esther. Maka untuk nama penulis yang dibalik dan disingkat, hanyalah Dita Hapsari. Maka kemudian dimunculkan di sini Hapsari, D, dan Rowley Esther. Rowley Esther-nya tetap normal. Jika 3 orang, maka yang dibalik hanyalah nama penulis pertama. Jadi di sini bisa diperhatikan ya, James Prout, berarti Prout, J, kemudian penulis kedua Barry Mayall. Di sini tetap Barry Mayall, ini hanya untuk memudahkan, maka untuk yang kedua ini disingkat. Tapi pada dasarnya ini nama penulis kedua dan penulis ketiganya tetap dihadirkan atau ditulis normal, tidak dibalik. Nah, jika lebih dari 3 orang, misalnya ada 6 penulisnya, kita tidak perlu menghadirkan semua nama, tapi cukup kita hadirkan nama penulis pertamanya dengan dibalik. Karena ini John C, nama penulis pertamanya, maka kita tulisnya C. John. Tidak mungkin kita hadirkan nama penulisnya C sebagai nama akhirnya, kemudian John-nya disingkat juga gitu. Jadi CJ gitu, tidak. Tapi secara logika dia karena sudah berbentuk singkatan untuk nama akhirnya, maka dia untuk nama depannya tidak perlu disingkat lagi. Kemudian untuk menandai penulis-penulis yang lain, kan ada 6 misalnya, maka diwakili dengan singkatan DKK atau dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan, kemudian tahun, dan seterusnya. Nah, ini kalau tadi penulisnya yang banyak, sekarang satu penulis tapi bukunya yang banyak. Kalau ditulis atau diterbitkan pada tahun yang sama, maka kita bisa memberikan penanda dengan lambang alfabetis ABC, kemudian diurutkan secara alfabetis ya untuk judulnya. Jadi misalnya sama-sama diterbitkan dari tulisan Cornet L dan Kawix, sama-sama diterbitkan pada tahun 1985, maka kita lihat judulnya. Yang alfabetisnya lebih duluan, yang abjadnya lebih duluan, misalnya C lebih dulu daripada P, maka untuk yang judul bukunya diawali huruf C ini kita berikan lambang A pada tahun penerbitannya, dan seterusnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi untuk di daftar referensi yang kedua, nama penulisnya tidak perlu dihadirkan lagi, tapi langsung ke tahunnya. Nah, selain dari buku, sumber referensi yang diambil dari artikel juga perlu kita perhatikan perbedaan cara penulisannya. Karena berupa artikel jurnal, maka tentu kita akan membutuhkan keterangan volume berapa, nomor berapa, kemudian halaman
di dalam jurnal tersebut artikelnya halaman berapa itu perlu kita hadirkan. Jadi ini cara penulisannya. Hal penting yang teman-teman harus perhatikan di dalam menulis daftar pustaka yang diambil dari artikel jurnal. Ini adalah cara menulis judul jurnal dan cara menulis nama jurnal. Ya, kalau tadi sebelumnya untuk menuliskan yang berasal dari buku, misalnya ini tulisan Cornet L. dan Kawitz, judul bukunya langsung ditulis miring. Ya, kalau untuk judul buku. Tapi kalau untuk artikel jurnal, ada judul artikel, ada nama jurnal. Yang ditulis miring adalah nama jurnalnya. Sedangkan untuk artikel atau untuk judul artikelnya cukup diberikan tanda petik. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi sehingga cara penulisan daftar pustakanya seperti yang ada di dalam contoh. Misalnya untuk model Harvard. Rahman, AN 2013, kemudian kontroversi isu minyak tropis diberi tanda petik, itu berarti menandakan bahwa itu adalah judul dari artikelnya, kemudian Saintek dicetak miring itu menandakan nama dari jurnalnya, 2 ini volumenya, kemudian dalam kurung 6 ini nomor jurnalnya, kemudian halaman 23 sampai 33. Begitu pula pada model gaya yang lain. Nah, jika artikel jurnalnya itu artikel jurnal online, maka kita wajib mencantumkan tautan atau linknya. Kemudian diakses pada tanggal berapa. Untuk keterangan diakses pada tanggal ini menjadi penting karena pada dasarnya kita tidak tahu apakah di dalam link atau di dalam websitenya itu akan ada perubahan atau tidak. Jika kita sudah mencantumkan tanggal pengaksesannya, berarti kita benar-benar sesuai dengan apa yang muncul di website pada tanggal itu. Nah, untuk selebihnya ada yang dari artikel majalah, ada yang dari artikel tanpa penulis. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi kalau tidak ada nama penulisnya, kita langsung menuliskan lembaganya. Misalnya website resmi sebuah instansi ya. Di sini contohnya adalah KPAI. Tidak ada nama penulisnya, tidak ada nama secara personalnya, tapi ada nama instansinya. Maka kita tuliskan nama instansinya langsung. Nah, kalau untuk buku terjemahan berarti kita harus menghadirkan penulis aslinya dan penerjemahnya. Ini ada keterangan terjemahan oleh, ya. Ini menandakan bahwa Suminto Asayuti adalah si penerjemahnya, sedangkan Segers ini adalah penulis aslinya. Nah, untuk skripsi, tesis, atau disertasi, kita harus menuliskannya di dalam daftar pustaka tersebut. Misalnya di sini model Harvard, skripsi Prodi Ilmu Susastra Universitas Indonesia, dan seterusnya. Jadi diberi keterangan di situ, apakah itu skripsi, apakah tesis, dan seterusnya. Ini kalau dari koran atau majalah. Ini dari koran yang tidak ada namanya, maka yang kita tulis adalah nama koran atau nama majalahnya. Nah, ini sama seperti KPAI tadi, langsung dituliskan pusat pengembangan bahasanya karena tidak ada nama personalnya. Menulis daftar pustaka di akhir tulisan kita itu menjadi sangat penting. Karena jika kita tidak mencantumkan daftar pustaka, kita bisa dituduh plagiat. Ya, kita dituduh melakukan kejahatan akademis. Sudah ada pidananya ya, teman-teman ya. Karena ini menjadi sebuah kejahatan. Maka upayakan kita benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita kutip, apa yang kita pinjam, apa yang kita sematkan di dalam tulisan kita. Kita harus menghadirkan sumber referensinya.
itu berkaitan dengan materi, kutipan, dan daftar pustaka. Sekali lagi, kutipan dan daftar pustaka ini wajib kita hadirkan di dalam tulisan kita untuk menunjukkan orisinalitas dan kejujuran kita dalam berkarya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kutipan dan daftar pustaka. Selebihnya kita akan berdiskusi.